Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Jakindo. Dalam kesempatan kali ini, Jakindo akan membuat video tutorial tentang cara mudah mengganti warna baju di Photoshop. Kita akan mengganti warna putih menjadi merah, biru, dan hijau. Adapun langkah untuk mengganti warna baju di Photoshop sebenarnya banyak langkah, namun dalam video kali ini saya membuatnya menjadi 11 langkah, mulai dari menyiapkan foto yang akan diganti warna bajunya sampai melakukan penggantian warna baju dari putih menjadi merah, biru, dan hijau. Langkah awal, buka menu file, lalu klik open. Kita akan cari model bajunya yang akan kita ganti warnanya. Di sini ada beberapa pilihan, kita tentukan satu. Baiklah, kita akan tentukan foto yang nomor 6 ya. Klik tombol open. Setelah foto terbuka, selanjutnya kita akan menyeleksi warna baju putih. Jadi hanya area yang putihnya saja akan kita seleksi, karena area ini akan kita ubah warnanya menjadi warna merah, biru, dan hijau. Lalu klik Quick Selection Tool. Jadi untuk menyeleksinya kita gunakan Quick Selection Tool. Kita klik Quick Selection Tool. Jadi untuk menyeleksi secara cepat ya, pakai Quick Selection Tool. Tentukan ukuran lingkaran seleksi dan pastikan lingkaran tersebut bertanda plus atau bertanda tambah ya. Artinya kita akan menambahkan seleksi. Selanjutnya arahkan kursor ke area baju warna putih, lalu klik dan tahan sambil digerakkan. Sampai semua warna putih terseleksi. Untuk melihat detail area yang belum terseleksi, kita gunakan zoom tool. Nah, ada area yang kecil itu tidak ikut terseleksi atau malah kelebihan seleksi. Jadi untuk yang kelebihan seleksi, kita harus kurangi seleksinya, seperti yang seleksi di area rambut itu kelebihan ya. Ada area rambut yang ikut terseleksi. Nah, ini harus kita kurangin. Caranya sama, kita klik Quick Selection Tool, kemudian kita pastikan kita sesuaikan ukurannya. Jadi kita perkecil saja ukurannya. Oke. Nah, kita pastikan jangan tanda plus ya. Kita klik yang tanda minus karena ingin mengurangi seleksi. Kita sudah kita klik yang tanda minusnya.
Ya, perlahan kita klik ya. Klik beberapa kali saja sampai kira-kira mengurangi area seleksi di rambut ya. Oke, kalau sudah, kita ke area selanjutnya. Tampak pada area kerah ada area yang belum terseleksi. Lalu sesuaikan atau naikkan ukurannya. Lalu klik tanda plus untuk menambahkan seleksi. Nah, kalau ini bukan diklik minus tapi plus ya. Karena warna putihnya belum terseleksi. Jadi kita klik tanda plus. Jadi untuk area warna putihnya kita tambahkan area seleksinya, yaitu area kerah. Ya, kita klik perlahan-lahan, klik aja. Jangan ragu, klik. Ya, kalau dirasa sudah cukup, selanjutnya kita akan cari lagi area yang lain yang belum ikut terseleksi. Biasanya area-area yang kecil. Nah, kita lihat ke bagian bawahnya, bagian bawah baju ya. Nah, ada bagian bawah baju yang di sebelah kiri itu, nah itu belum ikut terseleksi. Itu kalau misalkan tidak kita lakukan zoom itu tidak terlihat, tapi ketika kita zoom, kita perbesar objeknya, maka akan terlihat. Nah, sama kita klik juga Quick Selection Tool. Lalu sesuaikan ukurannya. Dan di sini kita klik tanda plus ya. Karena ada warna putih yang belum terseleksi. Jadi kalau ada yang belum terseleksi, kita klik plus. Lalu kita klik perlahan-lahan. Nah, kalau sudah cukup, kira-kira sudah terseleksi, kita akan pindahkan ke bagian yang lainnya yang belum ikut terseleksi juga. Tampak di sebelah kanan, di bawah jari telunjuk, itu ada area warna putih juga yang belum ikut terseleksi. Nah, kita klik. Jangan lupa ini tanda plus ya. Tanda plus. Nah, kalau semakin kecil area seleksinya, maka ukurannya kita perkecil biar sesuai. Baiklah teman-teman, kayaknya semuanya sudah ikut terseleksi. Tapi kayaknya ada satu lagi nih teman-teman yang belum ikut terseleksi, yaitu warna background. Tapi kalau kita pakai Quick Selection Tool kayaknya tidak bisa. Karena untuk Quick Selection ini kita fokusnya ke warna putih gitu. Bukan warna background. Jadi kita nanti saja kita lakukan. Selanjutnya kita akan membuat layar baru sambil mengcopy area baju warna putih yang sudah diseleksi. Pilih menu layer, new layer via copy. Setelah itu akan terbentuk layar baru, yaitu layar dengan gambar baju putihnya saja. Silakan lihat panah di bawah. Nah, jadi kita membuat layar baru tapi baju putihnya saja. Jadi kita copy nih. Itu. Nah, yang hasil kopian baju putih ini ya akan dijadikan warna-warna lainnya. Nah, saatnya kita akan menghapus nih yang warna agak gelap yang menyerupai background sebelumnya. Jadi kita gunakan aja polygonal lasso tool. Klik polygonal lasso tool. Lalu klik pada titik pertama
titik kedua, dan seterusnya sampai pada titik terakhir yang kembali lagi pada titik pertama. Dan setelah area seleksi terhubung semuanya, lalu tekan tombol delete pada keyboard untuk menghapus area yang terseleksi tersebut. Kita klik perlahan-lahan. Jadi kita akan menghilangkan yang warna background sebelumnya nih, warnanya abu-abu gelap ya. Kita tekan delete. Kalau sudah terseleksi, kita tekan delete di keyboard agar terhapus. Nah, sudah terhapus teman-teman. Untuk menghilangkan seleksi, pilih menu, select, deselect. Nah, seleksinya sudah hilang semua. Nah, kita zoom perkecil. Sekarang kita sudah berhasil membuat layar baru dengan warna putihnya saja. Layar inilah yang akan kita ubah warnanya menjadi merah, biru, dan hijau. Baiklah teman-teman, saatnya kita akan mengubah warna baju putih menjadi merah. Langkah awal, kita harus menyeleksi area warna putih secara keseluruhan dengan cepat. Caranya mudah. Pada bagian layar, arahkan kursor pada gambar baju putih. Setelah kursor berubah menjadi ikon tangan, lalu tekan tombol CTR di keyboard. Setelah itu klik, maka gambar baju warna putih akan otomatis terseleksi semuanya. Setelah baju warna putih terseleksi, arahkan kursor ke layar background, lalu klik ikon mata untuk menampilkan gambar background. Kemudian klik ikon mata layar baju untuk menonaktifkan layar baju. Setelah baju putih terseleksi, arahkan kursor ke layar background, lalu klik ikon mata. Selanjutnya arahkan kursor ke bagian bawah pada ikon Create New Fill or Adjustment Layer, lalu klik, lalu pilih Solid Color. Maka area baju akan berubah warna menjadi warna foreground color di aplikasi Photoshop Anda yang sedang aktif. Biasanya warna hitam yang aktif. Maka area baju akan berubah warna menjadi warna foreground color di aplikasi Photoshop Anda yang sedang aktif. Selanjutnya kita pilih warna merah, lalu klik tombol OK. Nah, bajunya sudah berubah menjadi warna merah dari warna putih. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan lainnya, yaitu ubah tampilan normal menjadi multiply. Sampai di sini penggantian warna putih menjadi merah sebenarnya sudah selesai. Dan kalau diperhatikan, tampak di pinggiran baju merah ada garis putih. Tapi kalau ingin pinggiran bajunya tidak kelihatan garis putihnya, kita harus memperlebar area seleksi dengan pilih menu, select, modify, expand. Jadi sebenarnya nih kalau diperhatikan, di pinggir baju merah ini ada garis putih. Kenapa? Karena ukuran baju merah ini sama dengan ukuran baju putih yang ada di belakangnya gitu. Karena baju merah ini letaknya di atas baju putih, layarnya ada di atas layar baju putih ya. Baiklah, bagi Anda yang ingin menghilangkan garis putih di pinggiran baju merah, saya akan tunjukkan caranya sebagai berikut. Nonaktifkan layar baju merah, lalu kita klik yang layar baju putih ya, sambil tekan CTR untuk menyeleksi otomatis.
kemudian klik yang background. Sebelum mengklik ikon Create New Fill Adjustment, kita harus melebarkan dulu area seleksi baju putih dengan memilih menu, select, modify, expand. Nah, kita perbesar dulu ya, biar ketika kita akan memperlebar seleksi dengan angka 1 itu kelihatan gitu. Jadi kita akan perlebar nih seleksinya ke bagian luar ya. Kita klik menu select, kemudian modify, kemudian expand. Nah, ini angka 1, klik tombol OK. Nah, jadi garisnya itu bergerak sedikit ke luar ya, jadi memperlebar area seleksi. Selanjutnya kita klik ikon Create New Fill Adjustment Layer, lalu pilih Solid Color, kemudian pilih warna merah. Kita pilih warna merah. Kemudian diklik, lalu klik OK. Nah, sudah berubah warna dari putih menjadi merah. Coba kalau diperhatikan, pinggiran di baju merah sudah tidak ada lagi garis putihnya, karena ukuran baju merahnya lebih lebar. Nah, selanjutnya kita ubah tampilannya dari normal ke multiply. Jadi lekukan baju merahnya, bayangan baju merahnya kelihatan kalau kita ubah ke multiply. Selanjutnya pada opacity-nya kita turunin agar tingkat kecerahannya lebih berkurang ya. Ini dikira-kira saja, namun dalam contoh ini kita jadikan turunnya ke 90% saja. Selanjutnya gambar wanita dengan baju merah akan kita simpan dalam format PSD ya, PSD ya, atau Photoshop. Kenapa harus kita simpan dalam format PSD atau Photoshop? Karena layer yang ada di file ini tidak berkurang, layarnya tetap, sehingga pada suatu saat ingin mengedit kembali kita tidak usah capek-capek bikin dari awal lagi. Jadi lebih singkat ya untuk mengeditnya. Jadi ketika Anda melakukan pengeditan dengan Photoshop, sebaiknya Anda menyimpannya filenya dalam format PSD atau format Photoshopnya, karena ketika suatu saat ingin mengedit kita tidak perlu capek-capek lagi mengulang dari awal. Sudah, klik tombol save. Nah, selanjutnya kita selain dalam format Photoshop, kita akan simpan juga dalam format lain. Bisa itu PNG atau JPEG, tapi dalam video ini kita nyimpennya dalam format PNG ya, PNG. Jadi kalau dalam format PNG atau JPEG, nanti layarnya sudah bersatu menjadi background dan tidak dapat diedit ke depan. Bisa diedit, cuman waktunya lama. Cuman keperluan kita kalau sudah punya file dalam format PNG atau JPEG, itu bisa kita gunakan untuk kepentingan lainnya, apakah untuk brosur, untuk
promosi, dan lain-lain. Nah, ini file ini sudah tidak berbentuk layar-layar lagi, jadi menjadi background saja gitu. Jadi terdiri hanya satu layer ya, background saja. Nah, kalau Photoshop semua layer masih ada. Jadi layer yang telah kita buat tuh semuanya masih ada. Tapi kalau kita simpan dalam PNG atau JPEG, langsung berbentuk background ya, tidak ada layar-layar lagi. Oke, sekarang saatnya kita akan membuat lagi baju warna biru yang caranya sama seperti kita membuat baju warna merah. Dimulai dengan menonaktifkan semua layer kecuali background. Jadi kita akan tetap menggunakan baju warna putih untuk bantuan seleksinya. Jadi kita menggunakan seleksi baju warna putih. Ya, kita klik otomatis ya dengan klik layar bajunya, kemudian tekan CTRL. Nah, kita zoom nih supaya ketika kita akan menambahkan angka expand angka 1, itu kelihatan nih pergeseran garis seleksinya. Coba setelah klik OK, nah bergeser ya. Jadi tetap kita harus membuat seleksinya lebih lebar dari seleksi warna aslinya atau warna putihnya. Ketika akan memberikan warna yang lain, akan menutupi warna yang di belakangnya. Oke, selanjutnya klik ikon create new fill or adjustment layer, lalu pilih solid color. Kemudian kita pilih warna biru ya. Kalau kita klik warna yang lain akan otomatis berubah ya. Nah, nanti terserah Anda mau pilih warna yang apa kalau Anda untuk prakteknya. Tapi kita pilih warna biru, klik tombol OK. Nah, warna bajunya sudah berubah menjadi warna biru. Karena ukuran baju birunya lebih besar dari baju putih, selanjutnya kita akan tampilkan normal ke multiply biar bayangan atau lekukan bajunya kelihatan. Lalu pada opacity turunin menjadi 90%. Sebenarnya menjadi berapa persen bebas, cuman dikira-kira aja sesuai dengan selera masing-masing. Tapi dalam contoh ini saya turunkan menjadi 90% aja ya. Anda bisa praktekkan nanti kalau digeser-geser itu seperti apa gitu, bisa praktekkan sendiri. Nah, sudah selesai. Nah, saatnya kita akan menyimpan lagi nih baju warna biru ini dalam format Photoshopnya. Jadi save as ya, klik save as. Nah, pada file name-nya ketik nama filenya. Klik save. Nah, kita simpan lagi nih dalam format selain Photoshop, bisa PNG atau JPEG ya. Oke, kita klik tombol save. Oke, sudah tersimpan nih teman-teman. Jadi ada dua warna merah sudah, warna biru sudah. Selanjutnya kita
akan membuat warna hijau nih teman-teman. Caranya sama seperti kita membuat warna merah dan biru. Dan semua layar kita nonaktifkan dulu nih, termasuk layar yang ada baju birunya. Nah, sama kita menggunakan baju warna putih untuk melakukan seleksi. Kita klik, kemudian tekan CTRL di keyboard agar area terseleksi otomatis yang baju warna putihnya. Kemudian kita tetap melakukan expand, memperlebar ya area seleksinya. Isikan angka 1, klik OK. Nah, ini memperlebar area seleksi nih. Selanjutnya, klik ikon Create New Fill or Adjustment Layer, lalu pilih Solid Color. Selanjutnya kita pilih warna hijau. Nah, warna hijau ini banyak nih teman-teman. Anda bisa warna hijau muda, warna hijau tua, warna hijau agak terang. Nah, ini tinggal menurut selera masing-masing aja. Nah, kita klik aja warna hijau ya, warna hijau daun lah ya. Nah, klik warna hijau. Klik tombol OK. Nah, ini belum ada lekukannya nih teman-teman. Jadi kita ubah nih tampilan dari normal ke multiply biar lekukannya itu kelihatan dan bayangan hitamnya itu kelihatan. Nah, sudah kelihatan nih teman-teman. Selanjutnya, untuk lebih menyempurnakan pengerjaan, kita turunkan nih opacity-nya. Ya, bebas ke berapa aja ya, tapi dalam contoh ini ke 90%. Jreng, akhirnya warna baju hijau telah selesai nih teman-teman. Selanjutnya kita akan simpan dalam format PSD ya. Klik menu file, lalu klik save as. Isikan nama filenya, lalu format Photoshop, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita simpan lagi dalam format yang lain. Save as, nama file. Nah, formatnya nih, jadi biasanya kita bisa JPG, bisa PNG ya, tergantung kepentingannya. Oke, klik tombol save. Oke, sudah teman-teman. Akhirnya kita telah berhasil mengubah warna baju putih menjadi merah, biru, dan hijau. Nah, ini hasil, kita akan melihat hasil dari penyimpanannya nih, yang tadi kita simpan. Nah, ada biru, ada hijau, ada merah nih. Kita double klik aja biar kelihatan besar. Nah, ini hasil yang kita kerjakan tadi teman-teman. Demikianlah tutorial ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang telah subscribe, like, and share. Keep spirit. Salam sukses.